Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota beberapa saat belakangan ini sejatinya bukan ditujukan untuk merongrong kekuasaan Presiden Prabowo. Hal itu juga ditunjukkan oleh kesadaran akan kemungkinan adanya penunggang gelap, sehingga di banyak tempat, para demonstran yang utamanya dimotori oleh mahasiswa lebih memilih melakukan aksi demonstrasi damai pada hari ini. Namun meskipun begitu, sebagai orang yang paling berkuasa di negeri ini, Presiden Prabowo tentu menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk meredakan aksi demonstrasi ini. Karena itu langkah-langkah yang seharusnya diambil Prabowo adalah langkah-langkah yang mengakomodir aspirasi rakyat. Tujuannya tentu untuk mendinginkan panas hati rakyat sekaligus, untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan atas kekuasaan yang sekarang dimilikinya. Namun sayangnya, sampai sejauh ini Presiden Prabowo ternyata tidak mampu menyerap aspirasi rakyat. Alih-alih memenuhi tuntutan yang berkembang, Presiden malah kembali melontarkan tuduhan dengan menyebut demo ini merupakan aksi yang ditunggangi oleh mafia atau kelompok tertentu. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Tindakannya mengeluarkan pernyataan kontroversial itu tentu membuat kecewa banyak pihak. Menimbulkan tanda tanya besar. Sadar nggak sih Presiden Prabowo itu, jika pernyataannya itu bisa menyakiti hati masyarakat dan bisa kembali memicu emosi masyarakat. Membuat masyarakat merasa tetap tak didengar dan tetap diabaikan. Sadar nggak sih, dia yang diharapkan masyarakat itu, bukan seberapa cepat dia bisa mengungkap aktor seperti yang dituduhkannya itu, namun seberapa berani dia untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini telah merusak dan merugikan negara ini. Orang yang juga telah mengakibatkan terjadinya kesulitan ekonomi dan terjadinya ketidakadilan seperti yang terjadi saat ini. Alih-alih mereshuffle kabinetnya sebagai wujud dari aspirasi rakyat, Prabowo malah lebih memilih untuk mengundang orang-orang yang dianggapnya sebagai tokoh di negeri ini dan meminta agar mereka bersuara untuk mendinginkan hati rakyat. Apa gunanya, Pak? Alih-alih membatalkan semua kebijakan yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat, Prabowo malah meminta Ketua DPR untuk mengundang tokoh publik dan mahasiswa untuk berdialog. Berdialog apa, Pak? Tuntutannya kan sudah jelas, tinggal bisa dilakukan apa tidak, itu saja. Titik. Lalu alih-alih mencopot Kapolri, yang polisi saja sampai muak karena sudah berkuasa terlalu lama, Prabowo malah menaikkan pangkat semua polisi yang terluka. Dinaikin pangkat luar biasa. Bukannya tidak berempati, Pak Presiden, namun itu rasanya tidak adil. Bagaimana dengan rakyat yang jadi korban, baik itu yang terluka atau bahkan ada yang sampai tewas? Apakah mereka juga akan dinaikkan pangkatnya? Bagaimana dengan orang-orang yang saat ini ditahan polisi? Apakah bisa dijamin mereka akan mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya? Ingat, Pak, perlu untuk diketahui, aksi kekerasan yang terjadi tidak selalu dilakukan terlebih dahulu oleh para demonstran. Banyak rekaman yang beredar yang menunjukkan bahwa polisilah yang melakukan tindakan represif terlebih dahulu. Dan bila pun aksi kekerasan itu dilakukan demonstran terlebih dahulu, perlu disadari bahwa itu terjadi lebih karena mereka merasa diabaikan. Karena adanya keengganan penyelenggara negara untuk menampung aspirasi yang mereka suarakan. Karena itu bila mau jujur, langkah terbaik seharusnya lakukan dulu pemeriksaan internal kepolisian untuk mengetahui apakah pantas mereka itu semua mendapat kenaikan pangkat. Jika ternyata memang pantas, maka silahkan saja. Namun jika ternyata sebaliknya, bagaimana? Apa nggak salah kenaikan pangkat mereka itu? Come on dong, Pak, bersikap yang adil lah. Karena itu Pak Presiden, bersikaplah dengan bijak. Berdiri bersama rakyat dan hargai dukungan yang masih diberikan rakyat. Dengar suara rakyat dan buatlah kebijakan yang benar-benar bertujuan untuk kepentingan rakyat. Beranilah untuk melakukan langkah yang revolusioner. Langkah yang hanya didasari oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan. Demi terciptanya kebaikan bersama yang dapat dirasakan oleh semuanya. Hilangkan peraturan-peraturan yang membebani rakyat, ganti dengan kebijakan yang menguntungkan rakyat. Jika itu berani Anda lakukan, maka negeri ini akan makmur dan sejahtera. Rakyat akan berterima kasih kepada Anda, yang tentunya akan selalu mendoakan Anda. Selain itu, tak hanya janji yang telah ditepati, namun namamu pun akan harum di masa yang datang. Dan sebagai orang yang beragama, matimu pun akan kau lakukan dengan senyum yang merekah. Namun jika itu tak kau lakukan, maka siap-siaplah berhadapan dengan rakyat, dan namamu akan dikenang sebagai pengkhianat, musuh rakyat. So, bagaimana Mr. Presiden? Nikmat mana lagi yang kau dustakan?